bangun, maka kata Rasulullah SAW berikan cara. Kata Rasulullah, nadaha fi wajhil ma, tidak mengapa seorang suami memercikkan air di muka istrinya supaya hilang mengantuknya dan bangun salat subuh. Yang penting jangan satu timba karena kalau satu timba masalah kita cari. Dipercikkan saja. Dan Rasulullah SAW kemudian balik. Wa rahimallahu imra'atan, Allah mengasihi, merahmati seorang istri. Ini kan terkadang dalam rumah tangga, kalau bukan suami yang alim, sedikit alim istrinya. Nah, kalau istrinya yang kemudian duluan bangun, maka Rasulullah mengatakan rahimallahu imra'atan, Allah mengasihi dan merahmati seorang istri. Qamat minal laili fa sallat wa aikadat Allah, bangun ni salat, nak kasih bangun tongi suaminya. Dan Rasulullah mengatakan hal yang sama. Kalau suaminya tidak mau, maka tidak mengapa istri memercikkan air di muka suaminya. Yang penting lagi-lagi tadi jangan satu timba. Tapi biasa katanya kalau perempuan itu istri lebih mengedepankan perasaan. Terkadang tidak tegaan kasih bangun suaminya, apalagi kalau nak tahu suaminya jangan papi malam baru pulang dari kantornya lembur baru setengah jam tidur, azan dikumandangkan. Nah, bilang istrinya, tidak tega kau ustaz kasih bangun, baru setengah jam tidur. Ya, tidak boleh. Kalau ada istri begitu, meskipun secara kenyataan ucapkan bilang tidak tega kasih bangun suaminya karena baru tidur, tapi pada dasarnya dia tidak nasuka ke suaminya. Kenapa? Karena dia menjerumuskan suaminya dalam pelanggaran yang sangat berat. Ya, kan contoh begini. Anggaplah suami tak baru pulang dari kantor lembur jam 4 dia datang, baru setengah jalan tidur, baru setengah tidur terjadi masalah dalam kamarnya, ada koslet, nauzubillah min dzalik, koslet, terjadi kebakaran. Kira-kira mau kita kasih bangun atau tidak? Kita yang istri mau kasih bangun? Pasti kita akan kasih bangun. Tidak mungkin kita mengatakan ketika terjadi kebakaran dalam kamar, datang orang berbondong-bondong bantu kita mengatakan kepada jangan kasih bangun suamiku, barusan kau tidur. Pasti kita mengatakan sama semua orang yang datang, kalau tidak mau bangun, angkat keluar. Artinya apa? Kalau hal itu bisa kita lakukan demi untuk menyelamatkan keluarga suami dari api neraka, maka dari api dunia, maka lakukan itu demi untuk menyelamatkan suami dan anak-anak dari api neraka. Maka ini yang pertama, jadikan pernikahan ini sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan pada waktu sebelum menikah, kan ada dulu begitu, ya, sebelum menikah rajin bangun melaksanakan salat, belum azan dikumandangkan datang di masjid berdoa, ya Allah jadikanlah dia sebagai jodohku, sekalinya ada apa, nak lupa ya Allah. Selalu terlambat datang pergi melaksanakan salat, bahkan tidak pernah salat, terhalangi oleh apa yang dia minta. Allah memberikan nikmatnya sehingga kemudian dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi moderator mengatakan bahwa menikah ini menyatukan dua hati, menyatukan dua persepsi, menyatukan dua perasaan, menyatukan dua kebiasaan yang mungkin berbeda. Saya ingin tambah bahwa menikah itu bukan cuma sekedar menyatukan dua hati, bukan cuma sekedar menyatukan dua cinta, bukan cuma menyatukan dua manusia, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga besar. Satu dari Selayar sama-sama Selayar pokoknya menyatukan dua keluarga besar, satu dari Pak Andi Ahmad dan satu dari Pak Nasrul. Itu menyatukan dua keluarga besar. Artinya apa? Jadi ketika tadi akad nikah dikatakan, Firhan Nasrul mengatakan saya terima nikahnya, maka pada saat itu Firhan Nasrul sudah punya 4 orang tua. Orang tuanya sendiri, kemudian orang tuanya Fadilah. Begitu pula Fadilah tadi, ketika sudah diterima ijab kabulnya, maka dia juga sudah punya 4 orang tua. Orang tuanya Pak Andi Ahmad dan orang tuanya Pak Nasrul dengan istrinya. Artinya apa? Maka jangan nanti beda-bedakan antara keempat-empatnya ini. Jadi kalau umpamanya, jangan kalau orang tua yang datang bagus servisnya, pas giliran mertuanya yang datang sedikit-sedikit natanya lagi bilang kapan pulang. Tidak enak kita lihat perasaannya kalau ada mertuanya. Jangan, harus disamakan karena dia sudah menjadi sebagai apa? Menjadi orang tua. Makanya kewajiban seorang suami
kewajiban seorang istri harus masing-masing menghargai dan menghormati keluarga pasangannya. Itu kewajiban suami dan kewajiban istri juga, menghormati keluarga pasangannya. Karena kenapa? Berapa banyak masalah rumah tangga kemudian perceraian terjadi disebabkan karena apa? Disebabkan karena bisa jadi laki-laki tidak suka, tidak disenangi sama mertuanya karena perilakunya tidak baik, atau sebaliknya perempuan tidak disuka juga sama mertuanya karena perilakunya tidak baik, sehingga ada saja nanti sedikit masalah melapor ke istri tak sama mamanya bapaknya, langsung mentong gila begitu mentong suamimu kalau datang kak dek nama dia tepana selalu meminta kak berpikir kapan saya pulang, maka harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Nah, ini jangan. Jadi saya ingatkan, menikah itu bukan cuma sekedar menyatukan dua hati dan dua cinta, tapi menyatukan dua keluarga besar, dan ini harus dijaga, harus dijaga. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa suami berkewajiban memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Kalau sekarang kan sudah ada undang-undang apa itu KDRT. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istrimu dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur baik tidaknya seorang suami tergantung bagaimana dia memperlakukan istrinya. Rasulullah mengatakan khiyarukum li ahli, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap siapa? Rasulullah mengatakan, tidak mengatakan orang yang paling baik sama orang tuanya, tidak mengatakan orang yang paling baik sama sahabatnya, tidak, tapi baik tidaknya seorang suami dilihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Makanya saya biasa bercanda sama teman-teman polisi itu, bilang kayak itu kalau ada ke kantor minta surat keterangan kelakuan baik, ada bagusnya kalau telepon di istrinya, ya kan begitu. Yang baik, yang tahu baik tidaknya seorang suami itu siapa? Istrinya, karena dia sama-sama 24 jam. Kalau kita pergi di kantor polisi mau apa? Mau surat keterangan kelakuan baik. Apa nak tahu kan kena baru kena lihat? Yang nak periksa apa ji? Nak periksa nak buka, oh narkoba tidak ditawa, kriminal tidak ji, kasih mi kelakuan baik. Padahal di rumahnya setiap hari nak bentak istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan tolak ukurnya adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya. Maka memang perlu kerjasama antara polisi dengan istri-istri semua. Semua nomor-nomor istri ada di polisi. Ada suaminya datang minta kelakuan baik, dia dulu telepon dulu istri, mentongko atau tidak. Kalau istrinya mengatakan tidak baik betul itu. Karena dia yang setiap saat baru bangun tidur yang dia lihat siapa? Istrinya. Mau tidur juga yang dia lihat siapa? Istrinya, kecuali kalau bermalam di luar. Ini maka yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ini juga yang harus diperhatikan. Kalau tadi kewajiban suami memperlakukan istri dengan cara yang baik, maka selanjutnya kewajiban suami juga memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi saya ingin katakan, istri yang baik, istri yang bijak adalah istri yang tidak meminta yang melebihi batas kapasitas kemampuan suami. Kan ada terkadang istri itu kan sedikit-sedikit mau ganti HP lagi. Baru pendapatan suami 1 kali 3 bulan terima, baru sedikit-sedikit mau ganti HP. Tidak, perhatikan kondisi suami juga. Itu istri yang bijak, suami yang bijak. Tapi suami kalau ada uangnya jangan tolong disembunyikan. Uangnya 10 juta, nak lapor sama istrinya, bilang berapa didapat, bilang 3 juta, padahal nak dapat 10 juta, tidak boleh. Suami tidak boleh bakhil terhadap istri, dan istri juga harus mengerti jangan minta melebihi dari kemampuan suami. Nah, kalau kewajiban suami mencari nafkah, maka apa kewajiban istri dan haknya suami? Ini penting, dan ini selalu saya sampaikan, bahwa istri itu berkewajiban untuk senantiasa berpenampilan cantik di depan suaminya. Ya, ini harus diingat, karena terkadang kan tak balik. Ya, kita sudah menikah dengan dia, tapi kalau dia di rumah tidak cantik, pas mau keluar pergi jalan-jalan bukan main cantik dah.
Biasa ada yang WA Kak bilang, Ustaz, itu suamiku kenapa kalau pergi di mall, pergi di jalan, sembarang lihat perempuan. Bilang, Kak, bagaimana tidak melihat perempuan di luar? Karena semua yang di luar cantik. Karena makanya kalau biasa, kalau lihat lagi soal istrinya memode, langsung kita tanya, mau ke kemana? Karena pasti kalau memode mau keluar, karena tidak pernah dia memode mau tidur, maka dia bertanya boleh. Kewajiban istri itu harus senantiasa berpenampilan cantik di depan suami. Nah, ini jangan dianggap sesuatu hal yang sepele. Berapa banyak kemudian masalah rumah tangga berangkat dari situ. Karena istri sudah tidak selalu berpenampilan cantik. Biasanya mungkin bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, nanti lama-lama 1 tahun apalagi kalau ada anaknya 3 berantakan juga tidak bisa urus dirinya. Jangan kemudian heran kalau kemudian suami menoleh dan melirik yang lain, karena kita tidak bisa berpenampilan cantik di depan suami. Tapi saya pesankan kepada suami, kalau kita ingin melihat istri kita selalu berpenampilan cantik, coba kasih dia 10 juta per bulan untuk perbaikan atau perawatan. Pasti cantik. Tapi kalau cuma dikasih 500.000 per bulan, apa nak kena? Tidak beda apa tidak kena kalau 500 nih. Coba kasih 5 juta ini perawakan. Sekali diantar ke Makassar, ada itu Makassar yang berpenampilan cantik. Makanya istri yang baik adalah istri yang selalu melihat apa yang menjadi keinginan suaminya. Contohnya, ini kan sekarang kemajuan teknologi ini, biasanya istri-istri itu ada semua grup-grup WA-nya tuh. Biasa itu ada istri-istri kalau mau beli baju, bukan suaminya natanya, lempar di grup WA-nya sama-sama istri. Bilang cocok dengan warna kulit ini, bagaimana kira-kira modelnya cocok dengan saya. Coba minta pendapat suami. Kalau suami mengatakan tidak cocok, jangan beli, meskipun semua anggota grup mengatakan cocok sekali. Karena kenapa akan menyakiti kita itu sebagai suami, dito bisa dinakongkelo tanda dia dia dituruti sama istri toh, meskipun disembunyikan, meskipun masalah hal yang kecil. Masalah hal yang kecil itu, tapi kalau istri mengikuti perkataan suami, kita suami bangga tongkiwe. Nang kalinga minasang adaku, nang kalinga mi adaku istriku. Tapi kalau tidak, ya. Jadi kalau umpamanya mau beli baju, tanya istri suami tak warna apa kita suka. Apalagi baju yang kita mau pakai di dalam rumah. Karena siapa yang mau lihat di dalam rumah? Masa orang lain yang mau lihat di dalam rumah? Kan suami yang mau lihat. Maka tanya suami kita senangnya warna apa. Kalau suami mengatakan saya senangnya warna biru, beli warna biru. Jangan warna merah. Karena itu pak kita dan suami tak minta. Setiap nu pakai itu baju, pasti tidak enak perasaan suami tak. Ini dulu baju kau suruh pilih warna biru, warna merah, pilih. Maka jangan. Sama. Kalau mau beli lipstick, ini kan lipstick Buya banyak macam-macamnya sekarang tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu yang dijual di Saudi itu. Kalau suami tak mengatakan saya senang dengan nomor 3 warnanya, jangan beli yang nomor 5. Karena itu menyakiti perasaan suami. Kemudian selanjutnya, saya ingin pesankan kepada Dinda Firhan Nasrun dengan Dinda Fadila Andriani Ahmad, dalam mengarungi rumah tangga itu tidak ada yang tidak ada masalahnya. Saya lagi ini bilang orang mungkin kalau ustaz dengan kiai ulama itu tidak ada masalahnya, berat juga. Ada semua masalahnya orang dalam rumah tangga. Makanya pesan saya, ingat, ketika nanti berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga, kalau masalah itu bisa diselesaikan dalam kamar, tidak perlu keluar dari kamar. Cukup kita saja berdua dengan tahu. Tidak perlu orang tahu kalau sudah bertengkar dengan istri tak. Tidak perlu teman-teman tahu kalau sudah bertengkar dengan suami tak. Ini kan sekarang dengan kemajuan teknologi, baru sedikit masalahnya pasang status di grup, galau. Nah komentarin di temannya, kenapa galau? Nah baru menikah. Nah ungkap sedikit. Akhirnya nak kumpul-kumpul mereka jangan. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan berdua, tidak perlu makin telepon ke selayar dulu. Selesaikan saja berdua dulu.
Tak usah libatkan orang tua, tak usah libatkan teman, tak usah libatkan dan lain sebagainya. Apalagi nanti biasakan masalah itu muncul kalau sudah punya maki anak. Jadi kalau ada nanti anak kadang ada masalah, kalau perlu jangan perlihatkan di depan anak kalau kita lagi bertengkar. Kalau mau bertengkar dengan istri, suami tak masuk ke dalam kamar. Kalau keluar lagi depan anak, ya bermesra lagi. Ya. Jangan sampai anak tahu kalau kita sudah bertengkar. Maka ingat, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 1 bulan ini tidak naja omong istrinya. Semua istrinya tidak ada naja omong. Sampai tersebar berita pada waktu itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natalaki semua istrinya. Ternyata tidak. Apa masalahnya? Masalahnya sepele. Ada beberapa istrinya Rasulullah datang menghadap kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya ini anggaran belanja ini tidak cukup kalau sebegini di 1 bulan. Nah, jadi kalau ada istri meminta dinaikkan anggaran belanja, apalagi semua barang-barang naik sekarang, ya itu wajar, manusiawi itu. Ya, istrinya Rasulullah datang dan mengatakan tidak cukup kalau cuma sebegini. Maka turun ayat menegur istri-istrinya Rasulullah. Allah mengatakan, wa in kuntunna turidnal hayata dunya fata'alaina umattikunna wa usarrikunna sarahan jamila. Maka tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya saya ingin tekankan dan pesankan bahwa pasangan kita ini, saudara Tirhan Nasrun, jadi saudari Fadila Andriani Ahmad ini harus diingat. Jadi pasangan kita itu bukanlah malaikat yang tidak mungkin tidak tersalah. Pasangan kita itu bukanlah bidadari yang memiliki segala kesempurnaan. Kelak nanti dalam perjalanan rumah tangga, di situ baru kita melihat dan tahu betul siapa sebenarnya pasangan kita. Mungkin selama ini kalau waktu kita kenalan, ya kan baik-baik semua. Kan gitu, kalau masa kenalan itu, masa-masa patra-patra kenalan, itu orang biasa mau WA na pikir-pikir J, tidak tersinggung J ini. Sedikit-sedikit datang lagi WA-nya natanyakan kabar ta. Artinya banyak perhatiannya. Tapi nanti setelah menikah, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, maka disitulah kemudian baru kelihatan siapa sebenarnya suami ta dan siapa sebenarnya istri ta. Suatu saat nanti saudara Tirham Nasrun akan mendapatkan kekurangannya saudari Fadila Andriani Ahmad. Begitu pula sebaliknya, suatu saat nanti saudari Fadila Andriani Ahmad akan mendapatkan kesalahan dan kekurangannya Tirham Nasrun. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Makanya menikah itu bukan cuma sekedar mempersiapkan bekal materi, tapi harus mempersiapkan bekal mental untuk menghadapi hal-hal yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Ternyata setelah itu kita lihat, oh ternyata suami kita begini, oh ternyata istri saya begini. Maka disitulah kemudian kita harus siap menerima apa yang menjadi kekurangan suami dan apa yang menjadi kekurangan istri. Dan ingat, ketika suami melakukan kesalahan, ketika istri melakukan kesalahan, maka saudara Tirhan Nasrun harus ingat, masih banyak kebaikan-kebaikan istri tak yang pernah dilakukan. Makanya Rasulullah SAW memesankan pesan kepada suami. Apa pesannya? Rasulullah mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariya minna khulukan radiya minna akhar. Tidak pantas sebagai seorang suami yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala marah kepada istrinya hanya karena ada satu sifat yang dia tidak sukai. Kalau ada satu sifatnya dan kelakuannya yang tidak kita sukai, coba lihat berapa banyak sifat-sifatnya yang lebih baik yang dia miliki. Dan itu juga salah satu solusi ketika ada masalah. Jadi nakongka masalah tak, ketika ada masalah dalam rumah tangga, ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami, ingat kebaikan-kebaikan istri, jangan ingat kesalahan-kesalahannya, jangan ingat kekurangan-kekurangannya. Maka ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, tersalah suami, istri melakukan kekeliruan, maka dua-duanya harus berbesar hati, membuka hati untuk saling memaafkan. Maka ketika suami kita tersalah, maka maafkanlah dia. Ketika istri kita melakukan khilaf, maka maafkanlah dia. Dan apa yang menjadi kekurangannya, kita harus siap menerima
sebagai konsekuensi daripada akad ketika kita mengatakan saya terima nikahnya pada saat yang bersamaan. Tetap kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan itu sehingga disyariatkan bagaimana supaya bisa melahirkan generasi-generasi, ya. Jadi salah satu tujuan daripada pernikahan itu bisa melahirkan generasi. Makanya kalau ada perempuan mau dinikahi, kemudian dia memberikan persyaratan, dia mengatakan, oke, saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya tidak mau punya anak, maka syaratnya tidak bisa diterima. Laki-laki boleh melanggar syarat tersebut, karena itu syarat tidak diterima karena bertentangan dengan tujuan pernikahan. Maka saya pesankan nanti sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal waduda, menikahlah dengan perempuan-perempuan yang penuh dengan kasih sayang dan perempuan-perempuan yang siap dan ingin mempunyai anak banyak. Tazawwajul waludal alwadud. Makanya nanti setelah ini ya, kalau istilahnya Ustaz Das gaspulkan memang, jangan ditunda-tunda, jangan bilang tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, pokoknya gaspulkan, ya. Kalau bisa 5, 6, 7. Kalau sekarang bu saya baru 7, alhamdulillah, menjelang 8, alhamdulillah. Ya, artinya ada. Nah, ini satu hal yang saya sampaikan sebagai penutup, bahwa seorang suami nanti ketika mendatangi istrinya, hal yang dituntunkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memegang ubun-ubunnya perempuan, kemudian berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan perempuan ini, wa khaira ma jabbalta alaiha, dan kebaikan apa yang telah engkau tentukan kepadanya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan perempuan ini, wa syarra ma jabbalta alaiha, dan dari kejahatan yang telah engkau tentukan kepadanya. Nah, ketika mendatangi istri, ya, ini yang banyak dilupa, ya, ini yang banyak dilupa. Kita ini ingin mencetak generasi-generasi yang baik, tapi kita lupa tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi istri. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, siapa man ata ahlahu, siapa yang mendatangi istrinya, summa qal, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, ya Allah, jauhkanlah saya dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari engkau yang engkau rezekikan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca doa ini ketika mendatangi istrinya, kemudian Allah menakdirkan malam itu istrinya hamil, maka anaknya, kata Rasulullah, la yadurruhu syaitan, anaknya tidak bisa diganggu oleh syaitan. Kata ulama, anaknya tidak akan bisa diterjerumuskan dalam kemusyrikan, anaknya tidak akan bisa digoda oleh syaitan dan terjerumus dalam kekufuran karena doanya tadi. Maka ini doa perlu dihafal. Ini banyak anak muda tidak memperhatikan doa-doa seperti ini. Biasanya kalau sudah langsung gaspul, tidak perlu doa, nanti katanya doa di belakang itu. Padahal disitulah awal proses membentuk generasi yang baik. Saya kira ini yang saya sampaikan. Semoga saudara Pirham Nasrun dan saudari Fadila Andriani Ahmad, keluarganya senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, Allah ridai, Allah kumpulkan dalam kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai anak yang saleh dan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas nasihat perkawinan atau pernikahan dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hakim Jurunia SEMA, dan semoga Ananda Firhan Nasrul dan juga Ananda Fadila Andriani Ahmad menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih atas